Hari ini judul firman-Nya adalah engkau perlu orang lain. Saudara, kita ini gak ada orang yang tidak perlu orang lain. Kita perlu orang lain, orang yang baik, yang bisa menolong kita, mensupport hidup kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan destiny hidup kita. Di Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang baik, yang dia menolong orang lain. Sehingga orang lain dia bantu mencapai destiny-nya. Timotius adalah orang yang harus bersyukur banget kepada Paulus. Sebab Paulus ada orang yang menolong Timotius yang masih muda. Dia tolong, disupport. Sampai Timotius menjadi teladan bagi banyak anak-anak muda pada zamannya, pada angkatannya. Pauluslah orang yang sangat berjasa. Yang memberikan firman, bahkan menegur, memperbaiki cara Timotius. Bahkan ketika Timotius takut, dia gak yakin, dia gentar, gak percaya diri. Pauluslah orang yang selalu memberikan nasihat buat Timotius. Menguatkan Timotius. Dan Timotius jadi orang yang hebat, yang luar biasa. Sebab punya mentor yang baik, saudara. Tapi Elisa adalah orang yang punya mentor yang baik juga, yaitu Elia. Elia memang orang yang keras, tapi ini nabi yang luar biasa. Yang membuat Elisa jadi orang yang hebat. Bahkan mempunyai pengurapan mujizat yang 2 kali lipat daripada Elia. Adalah Elisa. Sebab dia mau dimentor. Dia mau dididik. Dia mau diajar oleh gurunya yang sangat baik, Elia. Yang membuat anak didiknya ini sukses dan berhasil. Dan juga jadi nabi besar, Elisa. Ada Elia yang baik. Yosua bersyukur kepada Musa. Sebab Musa pemimpin yang baik, yang banyak mengajar Yosua. Tiap kali Musa pergi dia bawa Yosua. Walaupun ini anak muda yang gak ngerti apa-apa. Tapi selalu diajak, dikenalkan kepada Tuhan. Dan Yosua jadi pemimpin berikutnya yang luar biasa. Ada banyak pemimpin yang baik yang menolong orang-orang lain supaya mencapai destiny-nya. Elisa punya destiny bagus. Timotius punya destiny bagus. Dan juga Yosua punya destiny yang luar biasa. Tapi saudara, harus diakui, tidak selamanya kita ketemu dengan orang yang baik, saudara. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang kurang baik. Atau orang yang jahat yang di sekitar kita. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Kita mungkin mikir, pasti orang yang jahat ini akan menghancurkan destiniku, merusak destiniku. Harusnya kalau ketemu dengan orang yang baik, aku jadi orang yang sukses. Gara-gara ketemu orang yang salah, mungkin dia akan melemahkan imanku. Dia akan menghina aku, merendahkan aku. Aku rusak, aku gagal. Tidak, saudara. Tuhan bisa merancangan. Bahkan engkau bisa ketemu dengan orang yang jelek, orang yang jahat. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang itu juga membuat destiny saudara sampai dengan sangat maksimal. Amin. Jadi Tuhan kita, dia bisa pakai segala orang, segala keadaan, membuat destiny saudara menjadi kenyataan. Itu yang hebat dari Tuhan kita. Bukan cuma dari yang baik, bahkan dari yang buruk, yang jahat. Dia bisa merancangkan sebuah destiny yang bagus buat kita. Tapi bagaimana cara kita merespon waktu ketemu orang yang jahat, orang yang mengkhianati kita, orang yang melukai kita? Bagaimana responmu? Kalau engkau salah berespon, memang engkau akan makin hancur dan pahit. Tapi kalau engkau bisa merespon dengan tepat, saudara, justru orang-orang yang sepertinya jahat ini sedang menolong engkau mencapai destinimu yang besar, yang luar biasa. Amin. Kita akan buka firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 23 sampai dengan 24. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Kejadian 37 23 dan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Apa alasan saudara-saudara Yusuf hari itu mengambil jubah Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur kosong, sumur yang... Apa alasannya? Sebab hari itu saudaranya iri, saudara. Dia nggak suka dengan Yusuf. Karena Yusuf disayang oleh papanya lebih dari semua yang lain. Dan Yusuf juga punya mimpi yang besar, yang luar biasa. Membuat orang lain iri, saudaranya. Sebab saudaranya iri, mereka cari kesempatan satu kali. Dia ketemu dengan Yusuf ketika bapaknya tidak ada. Dan diambil jubah yang bagus itu. Dan anak itu dilempar masuk ke dalam lubang.
Tapi hari itu saudara, lobang itu saudara, sumur kering itu sebenarnya sebuah awal start dari destiny yang besar bagi Yusuf. Dia punya saudara-saudara yang tidak baik, tapi justru saudaranya ini yang menolong dia supaya sampai pada destiny-nya saudara. Kita nanti tahu ending cerita ini, bahwa Yusuf tidak marah, tidak dendam pada saudaranya. Dia berkata, engkau merancangkan, merekarkan yang buruk kepadaku, tapi Tuhan merekarkan yang baik kepadaku. Sebab dia masuk dalam lubang itu saudara, dia sampai pada destiny-nya. Saudara, seringkali mungkin lubang yang kering, sumur itu saudara, adalah sebuah awal destiny besar dalam hidup saudara. Memang dalam sumur itu menakutkan, mengerikan. Dan Yusuf tidak tahu mau jadi apa di sana saudara. Bisa terjadi dia akan mati di sumur itu saudara. Sebab di padang gurun ditinggal di sana. Dan semua saudaranya pergi tinggalkan dia. Dan dia akan mati di sana. Bisa terjadi saudara. Tapi tiap kali ada orang yang merespon dengan tepat. Justru sumur kering dan lubang itu saudara, jadi sebuah awal destiny luar biasa. Jadi gak usah takut. Kalau ada orang yang iri dengan engkau dan berbuat jahat kepadamu, jangan takut. Mungkin hari ini kau seperti Yusuf yang sedang dimasukkan dalam lubang yang orang berkata dia akan mati. Dan bagaimana dengan mimpinya? Pasti hilang mimpinya, hilang mimpinya. Belum tentu. Kalau hatimu benar merespon di hadapan Tuhan, justru lubang itu, sumur itu saudara, jadi awal sebuah destiny yang besar dalam hidup saudara. Dari lubang itu dia dijual ke Mesir. Kalau dia tidak pernah ke Mesir, Yusuf cuma jadi anak baik, anak manis. Dan dia tidak pernah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Terima kasih buat lubang itu. Terima kasih buat saudaranya yang sepertinya jahat menjual dia. Tapi itulah sebuah destiny berubah. Saudara-saudaranya yang jahat ini menolong dia menyelesaikan destiny-nya. Jangan takut saudara. Tuhan bisa merancangkan semua cerita hidupmu yang sedang di dalam lubang. Engkau merasa hari ini sedang dibuang dalam lubang, gak bisa keluar, panas kering dan kau tidak tahu nasibmu. Tenang, yang perlu engkau bereskan bukan lubangnya, hatimu bereskan dengan Tuhan. Biarkan dia yang membawa kau keluar dari lubang itu dan mengangkat hidupmu. Di Mesir dia jadi orang kedua dalam kerajaan di Mesir. Dan dia kelak yang pelihara semua saudaranya. Sebab itulah destiny Yusuf. Lubang itu membantu dia. Saudaranya yang iri membantu dia. Jadi kalau kau ketemu dengan orang yang jahat, berharaplah Tuhan, siapa tahu dia menolong aku menyelesaikan semua destiniku dengan luar biasa. Amin. Hati ini yang perlu dijaga saudara. Itu cerita yang pertama. Kisah yang kedua saudara, Ester pasal 5 ayat ke-14. Ester 5 ayat 14. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Yang kedua adalah Haman. Istrinya dan sahabat-sahabatnya menyuruh dia membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Tinggi banget saudara, kurang lebih 25 meter. Ini gedung 6 meter saudara. Itu 20 meter tinggi banget loh saudara. Bangun satu tiang yang sangat tinggi. Dan engkau hari itu akan menggantung Mordekai. Sebab Mordekai itu gak mau hormat sama kamu. Mordekai itu memandang rendah engkau. Gak mau tunduk sama kamu. Gantung dia. Dan biar semua orang lihat, wow, Mordekai digantung di tiang yang tingginya kurang lebih 25 meter tingginya saudara. Semua orang pasti lihat saudara. Dan hari itu Haman buat tiangnya. Dan dia berkata, ini buat Mordekai. Dan semua teman-temannya tahu ini buat Mordekai. Saudara bayangkan, ketika Mordekai jalan, belum digantung nih. Belum digantung, jalan, dia lihat ini buat apa tiangnya? Buat gantung kamu katanya. Saudara bagaimana perasaan Mordekai? Itu perasaan yang sangat tidak enak. Sebab dia tahu Haman punya otoritas dan kuasa. Sewaktu-waktu menggantung dia. Ini orang kepercayaan raja.
Dan dia sudah niat ketemu raja dan berkata, aku mau gantung Mordekai. Dan pasti dia akan mati digantung. Tapi bersyukur saudara, kalau ada Haman yang mempunyai rencana membuat sebuah tiang yang tinggi dan mau menggantung dia. Sebab kalau Haman gak pernah membuat tiang itu saudara, Mordekai tetap jadi orang biasa, orang rendahan, derajatnya rendah, dan cuma orang miskin biasa. Orang kelas 2 di media Persia. Orang biasa kok saudara. Bersyukurlah buat tiang gantungan yang 20 meter tingginya itu saudara. Sebab Tuhan akan pakai yang dipikir oleh musuhmu, aku gantung dia mati di sana. Belum tentu untuk saudara. Siapa tahu Tuhan sedang menukar posisinya. Dan hari itu saudara, Tuhan sedang menukar posisi Haman dan Mordekai. Haman berpikir, dia yang kau gantung, salah. Kalau hati kita benar saudara, Tuhan sebenarnya sedang menukar posisi. Oke Mordekai, engkau benar hatimu, engkau akan naik tahta. Dan justru Haman yang akan aku gantung di sana. Dan terbukti dalam cerita itu saudara, ending cerita itu, yang digantung siapa? Haman. Yang menggantikan posisi orang nomor 2 di kerajaan siapa? Mordekai. Jangan takut dengan semua tiang gantungan yang rasanya pengen membunuh engkau, menghentikan hidupmu, merusak hidupmu. Jangan takut saudara. Kalau hatimu benar, siapa tahu Tuhan sedang menukar nasibmu. Amin. Bukan digantung, tapi diangkat dan ditinggikan Tuhan. Setiap kali kau menghadapi orang yang jahat, yang perlu respon hatimu benar di hadapan Tuhan. Justru itulah waktunya Tuhan mengangkat engkau. Dan tiba-tiba destiny Mordekai, orang yang tidak diperhitungkan itu, jadi orang nomor 2 di kerajaan. Diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Tiap kali saya melihat sebuah cerita keajaiban, saya percaya ini bukan milik Mordekai sendirian. Tapi cerita ini untuk semua orang yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita baca cerita ini hari ini, Tuhan mau ngomong, jangan takut. Siapapun yang coba merusak hidupmu, menghancurkan hidupmu, jangan takut. Itulah waktunya buat engkau diangkat Tuhan dan dipromosi Tuhan. Sekali lagi, hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat cerita yang ketiga, 1 Samuel 19 ayat 10. 1 Samuel 19 ayat yang ke-10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Daud sampai tanya pada Yonatan, aku ini salah apa? Kalau bapakmu kerasukan setan, aku yang bermain kecapi, setannya pergi dan bapakmu lega hatinya. Waktu bapakmu pergi perang, yang bawain senjatanya itu Daud loh saudara. Semua yang diperlukan Saul dibawain sama Daud, pembawa senjatanya. Ketika perang ke banyak tempat, kadang-kadang Daud yang diutus memimpin peperangan dan selalu menang kemanapun saudara. Ini orang yang sangat baik saudara, kepada raja dan sangat setia. Tapi hari itu kenapa dia dilempar tombak, gak sekali saudara, minimal 2-3 kali dilempar tombak mau ditancapkan ke dinding. Mungkin dia merasa, aku ini salah apa? Sudah berbuat baik, balasannya adalah dilempar tombak. Kau pernah mengalami engkau berbuat baik pada seseorang dan yang kau dapat dilempar tombak dengan orang yang kau berbuat baik itu saudara? Saya tahu pasti sakit luka hatimu. Aku udah baik loh sama dia, aku tolong dia, aku ditipu, dijahatin sama dia. Tenang saudara, kalau kau ketemu dengan orang model gini, bagus. Siapa tahu sedang bertukar posisi saudara. Satu kali akan diangkat tinggi. Betul, Saul turun saudara, dan Daud yang dinaikkan. Saudara, kadang-kadang kita gak pernah bisa mikir Tuhan seperti apa. Tapi dia berhak mengatur semua cerita. Tapi yang penting hati ini bersih. Daud berkali-kali punya kesempatan mengambil tombak yang pernah dilemparkan Saul pada dia. Dia punya kesempatan
Satu kali dia temui Saul sedang tidur dengan tombak tertancap di sebelahnya. Daud bisa kok hari itu ambil tombak yang sama dan dia bunuh Saul, selesai. Tapi orang itu tidak mengerjakan itu, saudara. Sebab dia mau belajar, aku tidak akan mengerjakan yang sama. Saul jadi sebuah contoh buat Daud. Jangan ikut sama yang buruk. Orang buruk bisa jadi contoh buat kita loh, saudara. Untuk tidak mengerjakan yang sama dengan yang dia kerjakan. Kita ini bisa belajar banyak. Dari orang yang berbuat baik, belajarlah. Dari orang yang buat kesalahan, gagal, kita bisa belajar. Jangan kerjakan yang sama seperti orang itu. Supaya engkau tuh berhasil di hadapan Tuhan. Daud berhasil mengendalikan hatinya untuk melempar tombak yang sama. Itulah kenapa dia disebut orang yang dikenan Tuhan, dicintai Tuhan. Dan orang itu satu kali duduk di tahtanya Saul, menggantikan Saul. Dia jaga hatinya. Saya tahu saudara tidak gampang. Bagaimana Daud mesti mengendalikan hatinya. Saya tahu tidak gampang. Bagaimana dia mesti menahan hatinya. Ketika dia punya kesempatan yang sangat baik membunuh. Dia tahan hatinya. Tidak. Aku pengen benar. Itu perjuangan loh, saudara. Untuk menjadi benar, itu perjuangan. Kalau saudara ini punya kelemahan, dosa dalam hidupmu, kedagingan, apapun. Dan kau sedang menahan itu gak gampang loh, saudara. Tapi kalau engkau berhasil menahan itu, saudara, dalam hidupmu, engkau jadi orang yang dikenal Tuhan. Dan dia akan dudukkan engkau di semua tempat-tempat yang mulia. Sebesar apa kau menahan nafsumu dan keinginan hatimu yang jahat, setinggi itulah dia akan mengangkat hidupmu, saudara. Saul bagus bagi Daud. Ini pelajaran bagus. Jangan pernah seperti orang ini. Dan Daud dalam pemerintahannya, dia jaga hidupnya. Dia cinta Tuhan. Dia tidak sempurna. Tapi dia tetap inginkan Tuhan. Itu yang membuat Daud langgeng sampai dia mati. Tetap Tuhan berkata, dia orang yang dicintai Tuhan. Tapi tidak gampang. Tapi orang itu berhasil. Dia pertahankan hidupnya. Tetap benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar. Itulah harta yang paling berharga, saudara. Uang itu berharga. Tapi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih berharga dari uang yang banyak, kedudukan kita. Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Keluaran 2 ayat yang ke-15. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Terima kasih buat Fir'aun yang hari itu mendengar kabar Musa membunuh mandornya. Dan Fir'aun berikhtiar membunuh Musa. Yang membuat Musa mesti lari meninggalkan istana. Terima kasih buat Fir'aun. Sebab Fir'aun yang menolong Musa menggenapkan destininya. Sebab kalau tidak, Musa akan sangat nyaman di istana. Dia punya uang banyak, dia hidup mewah, dia dilayani, dia punya kedudukan, dia punya semua. Dan sudah tidak ingat dengan destiny yang terutama. Kenapa dia dilahirkan? Satu-satunya bayi laki-laki yang hidup. Yang lain mati di Sungai Nil. Cuma dia yang hidup. Sebab Tuhan punya destiny. Tapi hari itu dia tinggal di tempat yang sangat nyaman. Dan dia mungkin tidak pernah mau lagi pergi mengerjakan tugas yang dari Tuhan. Terima kasih buat Fir'aun. Yang hari itu mengancam, aku akan bunuh kamu. Dan dia lari, saudara, ke Midian. Bagus, saudara. Tapi saya tahu gak gampang loh, saudara. Orang yang tinggal di semua kemewahan, di semua tempat yang sangat nyaman, dilayani, punya kedudukan, dan tiba-tiba dari tempat yang tinggi cus jatuh ke bawah. Gak gampang, saudara. Kalau ada orang-orang yang pernah jadi orang yang sangat kaya, dan tiba-tiba engkau bangkrut, habis semuanya. Saya lihat ada begitu banyak orang yang mati, orang Jawa bilang nelongso. Sebab mereka pernah berhasil, sukses, sangat kaya. Dan tiba-tiba habis segala-galanya, itu nelongso hidupnya, saudara. Kalau dia gak cukup kuat di dalamnya, dia mati merana, saudara. Kecuali orang yang kuat dalamnya. Hatinya kuat, rohnya kuat. Dia bisa balik lagi ke posisinya. Tapi kalau enggak, dia akan ending hidupnya
nelongso. Sebab apa? Dia kehilangan semua yang hebat, kekayaannya yang pernah dia miliki. Musa drop dalam satu hari. Orang yang punya segala-galanya dihormati. Dia sendirian di padang gurun. Mau ngapain? Gak ada yang kenal dia, saudara. Dan dia masih hidup sebagai gembala kambing domba. Numpang di mertuanya. Itu hal yang sangat menghancurkan buat Musa. Tapi itu bagus. Dia diproses. Tuhan sedang memotong semua daging dalam hidup Musa. Supaya orang ini kehilangan semua kedagingannya. Dan yang dimunculkan apa yang dari roh dalam hidup Musa bisa muncul. Gak ada cara lain. Tuhan mesti memproses orang ini. Supaya semua dagingnya dipotong, disingkirkan dan dibuang. Supaya dia siap pada destininya. Tapi di tempat di mana dia mengalami semua tekanan yang tidak enak itu. Di situ dia jumpa Tuhan. Dia berjumpa Tuhan. Bukan di istana Firaun. Di padang gurun. Tempat yang sukar. Padang penggembalaan. Dia berjumpa Tuhan. Dan Tuhan perintahkan. Balik ke Mesir. Bawa keluar bangsaku. Dan dia bawa keluar. Dan dia jadi orang yang kuat. Sebab Musa perlu kekuatan. Proses 40 tahun mungkin di padang gurun. Di mana dia tinggal di Midian. Itu menolong orang yang sangat hebat. Angkuh, sombong. Mengandalkan kekuatannya. Dipotong habis dagingnya. Sampai dia menyerah pada Tuhan. Dan dia sanggup membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sampai batas tertentu. Dan Tuhan bawa dia pulang digantikan Yosua. Tapi dia orang yang cukup kuat. Menghadapi orang yang tegar tengkuk. Belum tentu saya kuat. Kalau disuruh mimpin orang Israel. Saudara. Belum tentu kuat loh saudara. Makanya saya bersyukur. Cuma memimpin HTI. Saudara baik-baik loh. Kalau saya suruh mimpin orang Mesir. Waduh saudara. Sudah kurus tambah kurus lagi saya ini pasti. Kalau suruh mimpin orang Israel. Lah orang sepanjang urusan dibuat masalah kok. Betul? Setiap urusan dibuat masalah. Mau pilih jalan repot. Gak mau jalan sana, mau jalan sini. Itu 2 juta orang rewel semua. Ada lagu Jawa bagus, aku wes ora rewel. Mungkin kadang-kadang kita mesti menyanyikan ya Mbak Magda ya. Kadang-kadang suruh nyanyi, aku ora rewel. Supaya jemaat hati semua tidak ada yang rewel. Jemaat yang bagus. Kita itu bukan orang Israel saudara. Yang tegar tengkuk. Masalah jalan aja ribut saudara. Bukan itu toh. Nanti masalah makan rewel. Mana terus, mana tahan. Gak kuat. Nanti gak ada daging repot. Ada air. Semua dipermasalahkan pokoknya. Ada aja saudara dipermasalahkan. Perlu orang yang cukup kuat. Dan Musa diproses 40 tahun di Midian. Supaya orang itu menjadi kuat. Supaya kuat. Kalau dia bawa orang Israel 40 tahun. Kuat Musanya saudara. Dan dia terbukti bisa bawa orang Israel. Kuat Musa saudara. Tuhan memproses dia. Dagingnya habis. Saudara. Daging kita itu tidak pernah peduli dengan yang namanya kekekalan. Daging ini tidak pernah peduli dengan yang namanya kekekalan atau surga. Kenapa? Sebab daging ini tidak ikut ke surga. Betul? Daging kita tidak ikut ke surga loh saudara. Yang ke surga rohmu dan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Tapi ini akan hilang hancur di tanah. Dia nggak ikut-ikut. Itulah kenapa kok daging itu berjuang dengan sangat kuat. Selama engkau hidup. Sebab itulah kesempatan dia saudara, daging. Selama kita hidup, daging akan terus berjuang. Supaya kita ingin nih daging itu. Dan kita kerjakan pekerjaan daging. Sebab dia tahu. Ini itu tidak kekal. Roh yang kekal. Karena itu dia gak pernah peduli daging ini dengan kekekalan. Tapi orang yang berhikmat. Dia tahu bagaimana mengatur hidupnya. Supaya dia nanti tinggal dalam kekekalan. Amin. Dia matikan yang dari daging. Dan dia hidup dengan roh. Sebab kita perlu menghidupkan roh kita. Mengasihi, mencintai dia. Terus hidup dalam roh. Karena itulah yang kita bawa pergi. Berjumpa dengan Tuhan adalah roh saudara. Tuhan menghabisi Musa kedagingannya.
supaya dia bisa menyelesaikan destininya, membawa jutaan orang dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yang terakhir, Kejadian 27. Belum terakhir saudara, Kejadian 27. Ayat 41 sampai dengan 43. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Esau dendam sama kamu loh. Dan Yakub tahu dia menipu 2 kali kakaknya. Dia ambil hak kesulungan dan berkatnya. Dan kakaknya begitu marah dan mengancam, aku akan bunuh kamu. Gak ada cara lain. Yakub harus lari meninggalkan rumahnya. Yakub itu orang rumahan saudara. Dia gak pernah ke padang untuk berburu, gak pernah keluyuran, gak pernah bergaul main layangan sembarangan, gak pernah saudara. Itu anak baik di rumah, gak pernah lari-lari kemana-mana, dolan, gak pernah. Mungkin gak pernah main bal-balan juga, di rumah terus, itu anak baik. Tapi hari itu saudara, dia mesti meninggalkan rumahnya. Itu berat banget saudara. Sudah terbiasa dengan sebuah lingkungan rumah yang nyaman, yang enak, tiba-tiba masih keluar ke sebuah tempat yang dia nggak tahu kayak apa. Dia tahu itu pamannya, tapi dia nggak pernah ketemu saudara. Dia nggak pernah ketemu Laban kayak apa, nggak tahu. Tempatnya di mana cuma tahu alamatnya, bahwa di Padan Aram, di Haran, ke sana, berangkat ke sana. Dia juga nggak tahu, dan dia juga nggak pernah ke sana sebelumnya. Itu perjalanan yang pertama dalam hidup Yakub, sendirian lagi saudara. Nggak ada temannya. Saya tahu itu perjalanan yang sangat menakutkan. Ngeri saudara. Saya membayangkan tengah malam dia tidur di Betel. Saya pernah ke daerah Betel pada hari ini saudara. Diperkirakan tempat Yakub pernah bermalam. Saudara, hari ini aja itu masih tempat yang gersang, yang sebuah padang gitu saudara. Ini Betel diperkirakan. Apalagi hari itu saudara. Mungkin hutan mengerikan. Ada binatang buas mungkin. Dan dia sendirian. Dia biasa di tempat yang sangat aman, yang enak. Dan tiba-tiba masih jalan tengah malam. Dan itu mesti perlu beberapa hari untuk sampai ke Padan Aram. Karena itu daerahnya di daerah Irak, Mesopotamia, jauh saudara, jalan kaki. Dia masih perlu sekian hari sampai ke sana. Hari itu mungkin buat Yakub, ini kok susah banget, gara-gara Esau. Bersyukur buat Esau. Yakub menyelesaikan destininya. Kalau nggak ada Esau, Yakub akan tetap tinggal di kemah, hidupnya nyaman, hidupnya enak. Sudah, cuman enak dan nyaman. Maka Yakub tidak pernah menjadi satu bapak dari satu bangsa, yaitu Israel. Sebab dia mesti keluar dari rumah itu karena Esau. Esau tolong dia, menendang dia keluar, supaya dia bisa genapkan destiny Tuhan dalam hidupnya. Bukan Yakub, tapi dia adalah Israel. Ketika dia keluar dalam perjalanan, dia sampai di Betel. Dia jumpa Tuhan. Dia lihat ada tangga dari surga ke dunia. Dia lihat malaikat turun dan naik. Dia lihat ini gerbang surga. Dan dia tahu ada Tuhan di sana. Itulah pertama kalinya dia kagum dan berjumpa Tuhan. Tuhan ajaib. Dan setelah itu ada banyak perjalanan rohani yang ajaib yang dia alami. Dan setelah semua selesai masanya di Padan Aram, di Haran, dia balik. Di Peniel, dia sekali lagi ketemu Tuhan. Dan dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau bergumul dengan Tuhan dan manusia. Dan engkau menang. Kenapa Tuhan katakan menang? Dia berhasil menghancurkan kedagingannya, egonya. Dia menang. Bukan karena melawan Tuhan dan dia menang, bukan. Sebab dia berhasil menaklukkan kemanusiaan kedagingannya. Dan hari itu Yakub menang. Ketika dia menang, Tuhan memberkati dia dan mengubah namanya. Engkau bukan lagi Yakub, penjegal dan penipu. Engkau adalah Israel, the Prince of God. Engkau pangerannya Tuhan. Sejak hari ini, itu orang diubah hidupnya.
orang yang punya nasib buruk, yang jahat, hari itu jadi orang yang baik dan luar biasa. Sejak hari itu negara Israel lahir, saudara. Sejak Tuhan berkata, namamu Israel. Sebab dari keturunannya lah lahir satu bangsa. Dari keturunan Yakub yang berubah menjadi Israel. Tapi Yakub tidak pernah bisa mencapai destininya tanpa Esau. Orang yang ngancam dia, mau bunuh dia. Bersyukur kalau ada orang yang ngancam-ngancam saudara. Bersyukur kalau ada orang yang ngancam saudara dan berbuat semua yang negatif jahat. Itu akan menolong saudara mencapai destinimu yang hebat, yang luar biasa. Dan dia kembali jadi Israel ke negaranya, ke tempatnya, tanah perjanjian. Dan dari keturunannya dilahirkan satu bangsa yang besar. Perlu Esau untuk menolong kita menggenapkan destiny kita. Gak usah membenci Esau. Akan ada di mana-mana Esau muncul. Akan ada saudara yang coba menjahati saudara. Tenang aja. Lihatlah mereka dan berkata, siapa tahu orang ini yang membuat aku mencapai destiny yang luar biasa, yang hebat, dan aku menjadi sukses. Engkau ditipu dalam pekerjaan bisnis, mungkin orang yang menipu itu menolong engkau mencapai destinimu. Dengan kau ditipu, engkau habis-habisan, kau kerja keras lagi, bangkit lagi. Yang penting di sini tidak marah, tidak pahit. Engkau tidak akan tetap tinggal di lubang. Kalau engkau marah, engkau pahit, lubang itu tempat tinggalmu. Dan kau tidak pernah ditarik keluar dari lubang itu. Kalau Yakub marah, kecewa, dia akan tetap mungkin tinggal di Padan Aram dalam penderitaan. Terus ditipu dengan pamannya. Dia ubah sikap hatinya. Dan dia pulang jadi orang yang berubah. Dia orang yang menang. Dan dia menjadi bapak satu bangsa. Yang terakhir saudara, Lukas 22, 47, 48. Lukas 22 ayat 47 dan 48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Banyak orang yang bisa menjadi Yudas hari itu. Bukan cuma murid Yesus. Siapa aja bisa kok. Terbuka kesempatan. Kalau orang itu buka hatinya buat setan, akan dipakai untuk mengkhianati Yesus. Tapi hari itu orang yang buka hati buat setan, Yudas. Sehingga orang ini yang dipakai hari itu. Tapi Yudas ini, yang jahat ini, menolong Tuhan Yesus sampai pada destininya. Sebab tanpa penyalipan, gak ada keselamatan buat kita hari ini. Yudas yang jahat betul. Yang buat Yesus ini sangat menyakitkan. Kenapa? Saudara jangan dipikir Yesus gak punya perasaan loh. Oh Yesus gak punya perasaan. Dia kan Tuhan. Dia pasti gak sakit. Dia gak akan terluka. Siapa yang ngomong? Alkitab berkata dia menanggalkan kealahannya. Dan dia mengambil rupa manusia. Artinya dia bisa tersinggung, sakit hati, bisa menderita, bisa kecewa, bisa nangis. Semua perasaan manusia dia punya. Kalau dia punya perasaan manusia, dia dikhianati, sakit gak saudara? Sakit. Memang hari itu sengaja diizinkan Yudas yang berbuat. Supaya sakitnya itu pol saudara, betul? Kalau yang buat orang lain, oh gak seberapa sakitnya saudara. Sengaja murid yang dia pilih, yang bersama-sama dia melayani, yang dia angkat, yang dia percaya, justru yang mengkhianati dia. Memang sengaja terjadi seperti itu. Supaya sakitnya itu pol saudara. Tapi yang hebat, dia disakiti dengan luar biasa. Di kayu salib dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebab di dalamnya termasuk Yudas yang ngatur persekongkolan, imam besar, tentara Roma, orang-orang Farisi, semua yang membunuh dia, yang cemburu sama dia. Dia berkata, "Ampuni mereka." Artinya dia merelakan, dia dikhianati, dan dia berkata ampuni mereka. Termasuk Tuhan melepas pengampunan kepada muridnya yang mengkhianati dia.
Dia menang di sana. Dia kerjakan destininya, selesai. Dia disalibkan hari ketiga bangkit. Dan dia menebus dosa kita. Orang yang jahat itu dimanfaatkan oleh Tuhan. Membawa sebuah destiny yang besar buat Tuhan Yesus. Nek gitu Yudas berjasa Pak. Dia baik. Sopo sih ngomong baik. Dia dipakai setan no. Tapi saudara, Bapak di surga bisa pakai orang-orang jahat. Menolong setiap kita. Menyelesaikan destiny kita. Kalau saudara disuruh milih. Mau jadi Tuhan Yesus. Apa mau jadi Yudas? Pilih mana? Tuhan Yesus Pak. Bohong. Kalau saudara disakiti, dikhianati, saudara kan tidak terima toh, kecewa. Cerita kepada semua banyak orang. Disakiti, dia mengkhianati aku. Kemana-mana nek iso cerita semua diceritani. Seluruh dunia harus tahu bahwa saudara sedang dikhianati. Betul? Gak terima, kecewa dan marah. Tapi saya mau tanya sekarang. Kalau orang yang mengkhianati, pernah cerita enggak? Aku baru mengkhianati orang loh. Kemana-mana. Ayo ada enggak sini? Enggak ada. Bahkan mungkin orang kroso. Ya toh? Sudah berbuat jahat enggak kroso loh. Ya toh? Jadi kalau orang yang disakiti, dikhianati, banyak kecewa, ngomong kemana-mana. Artinya kok enggak terima, enggak suka dikhianati. Siapa yang pengen dikhianati? Enggak pengen. Kau cerita, aku dikhianati, sakit, luka. Tapi kalau engkau mengkhianati orang, engkau tidak pernah cerita kemana-mana. Bahkan pura-pura tidak tahu. Jadi kalau suruh milih, dikhianati, mengkhianati, banyak yang tidak mau dikhianati. Sakit. Tapi kalau mengkhianati, orang kroso popo ya kan? Jadi sebenarnya kita itu lebih milih mengkhianati loh saudara. Tapi kita mau buang roh Yudas. Kalau engkau dikhianati, tetap jaga hatimu dengan baik. Amin. Justru kau selesaikan tugasmu dan destinimu dengan luar biasa. Sekalipun mengalami sakit yang sangat dalam, dia tetap berkata di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka. Dia serahkan nyawanya dengan sebuah kemenangan. Ampuni mereka. Dalam hal ini pun di kayu salib, dia tidak berbuat dosa, marah, dendam, kecewa, tidak ada. Di kayu salib dalam penderitaan, dia tetap bisa berkata, ampuni mereka. Hebat Tuhan kita. Amin. Kita ngomong, kita adalah pengikut Yesus. Kalau hari ini engkau mungkin termasuk orang yang dikhianati. Hari ini berkatalah Tuhan, aku ampuni orang itu. Aku lepaskan dia. Dan biar engkau selesaikan destinimu dengan hebat. Amin. Persis kayak Tuhan kita. Pak, gak enak ya jadi jemaat HTI. Kongkon ngalah terus. Ya toh. Nek bisa Pak, wah tak balas orangnya. Puas setelah itu tak ampuni. Tak pukul dulu Pak biar ambiar. Dan tak ampuni. Salah. Harus mengampuni. Memang tidak enak. Jadi anak-anak Tuhan itu beresiko saudara. Wong Tuhan kita aja mengerjakan yang sama. Tuhan kita loh ngerjain yang sama. Itulah hukum yang dia pegang. Kasih. Itu yang membuat dunia itu bingung. Kok ada ya satu agama yang bisa mengajarkan satu pengajaran yang tidak ada di tempat lain. Terhadap musuh jangan dibalas. Kasihi dan ampuni. Itu membingungkan buat dunia saudara. Sebab dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau dunia berkata kau dijahatin, jahatin gantian. Hanya satu Tuhan yang mengajarkan. Kalau kau dijahati, tetaplah berbuat baik kepada musuhmu. Memang susah. Tapi ingat saudara, kalau engkau berhasil mengerjakan itu, engkau sedang diangkat Tuhan. Ditaruh di destinimu yang besar, yang luar biasa. Amin. Hari ini kita mau ikut Tuhan kita aja saudara. Gak usah ikut yang lain. Amin. Ikut Tuhan kita. Belajar mengampuni dan melepaskan. Lobang bukan ending hidupmu. Tombak bukan ending hidupmu. Tiang gantungan bukan ending hidupmu. Tombak, lobang dan tiang gantungan jadi cara Tuhan mengangkat hidupmu. Destiny yang luar biasa. Amin. Kalau engkau merasa Tuhan, aku hari ini pengen digantung orang. Hari ini aku sudah dilempar ke lubang. Hari ini aku sedang dilempar tombak. Hari ini
Aku sedang dicium dengan ciuman pengkhianatan. Ampuni, ampuni. Dan kau akan melihat ke depan. Wow, dia tolong aku dengan sangat ajaib. Sangat luar biasa. Amin. Ada cerita bagus, ini kenyataan. Satu kali ada seorang tukang bangunan. Kerja di bangunan, orang baik. Dan biasanya kalau orang baik itu suka dibully. Orang baik di antara orang jahat itu tidak enak, saudara. Selalu dipermainkan, dikerjain. Pada zaman dulu di sekolah-sekolah ya kan, kalau ada anak yang baik itu di sekolah jadi bahan bulian, bahan gangguan, diganggu sama anak-anak nakal. Karena ini anak kan diem, tidak ngapa-ngapain. Ini pegawai yang kerja di bangunan sama, dikerjain terus. Kalau dia bawa makan-makan siang satu kali, teman-temannya yang nakal akan datang mencuri makanannya, disembunyikan, diganggu selalu. Dan dia masih menghadapi orang-orang yang jahat pada dia. Dan tiap kali mereka ada proyek di tingkat-tingkat atas, ada lift. Orang semua masuk, pegawai yang lain. Dia cepat-cepat mau ikut, ditutup pintunya. Dan semua naik ke atas, ditinggal. Dadah, semua naik. Dikerjain terus seperti itu hidupnya. Satu hari, sama. Sedang ada bangunan sekian belas meter, sekian belas tingkat ke atas. Dan kembali dia, semua pegawai-pegawai naik, masuk ke lift dan mereka naik ke atas. Dan dia cepat mau lari ikut di lift itu. Ditutup pintunya dan semua naik. Dadah, sambil mentertawai dia. Tapi mereka tidak tahu hari itu. Tiba-tiba tali baja lift itu putus. Dan dalam sekian belas meter di atas itu jatuh ke bawah. Hancur semua. Dan orang dalamnya mati. Kecuali satu orang yang dibully terus ini. Dia di sana menyaksikan itu jatuh. Dan dia selamat. Seandainya hari itu mungkin tidak ada orang berbuat jahat pada dia. Semua baik mempersilakan dia masuk. Ketika jatuh itu. Karena kita gak pernah tahu nasib kita. Dan tiba-tiba jatuh. Untung hari itu dia dibully, diganggu. Tidak boleh ikut. Tapi justru hari itu orang yang berbuat jahat itu sedang menyelamatkan, menolong dia. Betul? Seandainya dia masuk hari itu, dipersilakan masuk. Dia mungkin juga ikut mati. Tenang saudara. Kalau orang berbuat jahat dalam hidupmu, mungkin orang itu yang sedang menolong saudara. Mendapatkan destiny hidupmu. Amin. Hari ini be cool, lebih tenanglah saudara. Tidak usah terlalu menyala-nyala hatinya. Berapi-api kalau ketemu orang jahat. Lihatlah mereka berkata, siapa tahu Tuhan orang inilah yang membuat aku diangkat Tuhan dengan tinggi. Amin. Setiap kali kau lihat orang jahat, kau tidak lagi lihat dengan cara yang berbeda. Siapa tahu dia yang akan dipakai Tuhan mengangkat hidupku. Amin. Kalau engkau punya cara pandang surga, hidupmu akan lebih baik dan lebih bahagia.